Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Selain pinyin, kita belajar vokal. Seperti bahasa Indonesia, huruf vokal adanya apa aja? Ayo, siapa yang tahu? Huruf vokal dalam bahasa Indonesia ada apa aja vokal? A, I, U, E, O. Good, ya. Itu huruf vokal A, I, U, E, O dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Mandarin, kita mengenalnya dengan A, O, E, I, U, dan I gitu. Ada 6 huruf vokal. Boleh diikuti ya, satu huruf sama loh, ya. A, O, O, E, I, U. Satunya ini yang spesial dari bahasa Mandarin ya, ada huruf U tapi ada titik duanya. Dibacanya gimana ya, Laushe? Gitu. Dibacanya kita melafalkan vokal I, tapi mulutnya monyong. Jadi I. Coba. Dicoba. I. Gimana Laushe? Melafalkan huruf I tapi monyong. I. Nah, good ya, dua-duanya bagus ya. Jadi bacanya I. Setiap kali ada U yang ada titik duanya, kita bacanya I. Ya, kemudian yang bawahnya ada I. Au. O. Good. Ya, ini untuk vokalnya. Nah, yang harus dihafalkan cuman yang 6 atas doang urutannya ya. Jadi kita kalau misalkan bahasa Indonesia kan sudah hafal A, I, U, E, O. Tapi yang dalam bahasa Mandarin harus hafalnya A, O, E, I, U, I. Pokoknya yang itu 6-nya harus hafal ya. Oke? Iya, Laushe. Gunanya kenapa sih Laushe suruh ngafalin, kok aneh, suruh ngafalin segala gitu ya. Padahal cuma huruf vokal doang. Nah, ini kita bisa lihat dalam pinyinnya dalam bahasa Mandarin. Kita lihat di sini, shuo. Shuo ini memiliki 2 huruf vokal. Lihat. 2 huruf vokal, U dan O. Laushe itu kenapa yang dipakein nada-nada di atas itu kok yang O-nya? Karena dari sini, dari urutan vokalnya ini, yang keluar huruf O dulu atau U dulu? O dulu. O dulu kan, habis A, O ya yang kedua ya. U masih urutan ke-5 di sini ya. Kenapa yang ditulis O ini yang ada nadanya? Karena dia keluar duluan di sini. Paham? Iya, paham. Karena dia keluar duluan di urutan huruf vokal yang di atas. Nah, coba contohnya seperti hua ini. Hua. Ada vokal U dan A. A dulu apa U dulu yang keluar? A dulu. A dulu. Itulah mengapa nadanya di sini dikasih ke yang A. Oke. Nah, dan langsung lanjutkan ke nada-nada dalam bahasa Mandarinnya. Nada dalam bahasa Mandarin ada 4 nada. 4 nada ini bunyinya berbeda-beda. 4 nada ini kalau misalkan kita belajar bernyanyi do re mi fa sol gitu. Nah, adanya di sini misalkan sol ke sol. Jadi A panjang yuk. Coba ikuti Laushe. A, I, U. Good. Nah, sedangkan nada yang kedua, kita kalau misalkan mau nanya, hah gitu. Hah? Nah, do re mi sama sol. Kalau misalkan yang kita belajar lagu, kita pakainya nada mi sama sol. Jadi kalau misalkan dicontohkan menggunakan vokal A, ya ikuti Laushe. Ya, A. Satu kali lagi. A. Ya. Good. I. U. Ya, good. Begitu ya.
Itu nada yang kedua. Ya, kalian pasti ini kan bertanya-tanya, mengapa sih ini kok simbolnya berbeda-beda ya? Yang shuo sama hua simbolnya berbeda-beda, kenapa? Yaitu karena si nadanya ini, nada yang ini ya, shengtiao-nya ini. Lihat, kalau yang nada pertama kita pakainya garis lurus. Ya, kalau yang nada 2 garis ke atas. Nada 3, ya langsung contohkan cara baca nada 3. A. Ya, good. Jadi agak turun sedikit dulu baru ke atas ya. A. Good. I. Good. U. Good. Ya, gitu ya caranya. Sedangkan ada keempat, ini kan simbolnya ke bawah nih. Simbolnya ke bawah sehingga dia nadanya kan seperti orang marah. Jadi contohnya A. Oke, good. I. Good. U. Gitu ya. Nah, kita sudah selesai belajar pinyin. Boleh di off-kan dulu. Oke. Setelah kita selesai belajar pinyin ini, jadi langsung ulang lagi, dalam bahasa Mandarin ada 2 komponen di sini, ada karakter yang di atas ini, sedangkan satu lagi adalah pinyin. Pinyin ini terbagi menjadi konsonan po, po, mo, fo, kemudian vokal a, o, e, i, u, i, dan nada. Ya, lalu sekarang bacakan nadanya dari nada 1 sampai nada 4 menggunakan vokal a. A, begitu ya bunyinya. Oke,